Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertandingan selanjutnya adalah Cell melawan Tapion. Sementara Raditz mulai berdiskusi dengan kakek Kaioshin. Seperti sebelumnya, dia menginginkan kekuatan dari kakek itu, tapi cuma untuk dirinya saja. Sebagai gantinya, dia akan membebaskan alam semestanya. Di sisi lain, Raichi menyarankan agar Tapion menggunakan aura Hildegard. Jika tidak, maka Tapion mungkin bakal mati sebelum masuk ke dalam ring. Jadi, Tapion melapisi energi di tubuhnya dan minta makhluk raksasa untuk berjuang bersamanya. Ketika masuk arena, makhluk itu muncul dengan sangat besar dan tubuhnya lengkap. Meski begitu, Cell nggak takut sama sekali. Sebaliknya, dia akan jadikan makhluk itu sebagai latihan yang tepat. Tapion yang ada di dalam tubuh makhluk itu menyadari dia nggak bisa mengendalikan penuh makhluk itu seperti sebelumnya. Tapi dengan dia ada di dalam, dia nggak bakal jadi incaran musuh. Di saat makhluk itu menyerang, Cell segera menghindar dengan cepat. Meski demikian, Cell berhasil memukulnya dan menyadari kalau pukulannya jauh lebih kuat dari si Endul Krilin. Kemudian Cell terbang mendekati wajahnya. Dia melemparkan kinjan cukup banyak yang membuat makhluk itu langsung jadi asap. Tiba-tiba makhluk itu muncul di belakang dan langsung menggunakan pukulannya. Dengan cepat Cell menghindar, bahkan dia bisa menghindari semua serangan ekor makhluk itu. Di saat itulah sang makhluk menyemburkan napas api yang menghantam Cell dengan ganas. Cell mendapatkan luka tapi masih meremehkan kekuatan makhluk itu yang sangat lemah. Cell juga menegaskan pertarungan mereka bisa bertahan selamanya jika nggak ada yang bisa menyakiti antara masing-masing. Tapi Cell juga yakin kalau itu hanya akan membuat penonton yang melihatnya sangat bosan. Jadi Cell segera ngeden sekuat tenaga untuk meningkatkan postur tubuhnya. Goku sontak bingung kenapa Cell nggak melakukannya saat melawan mereka. Saat ini tubuh Cell jadi sangat besar yang menyamai postur tubuh makhluk itu. Dua anaknya pun langsung senang melihat ayah mereka. Kemudian Cell bersiap untuk menggunakan pukulannya. Dia melancarkan pukulan nuklir bertubi-tubi yang menghantam makhluk itu sangat ganas. Jika dalam tubuh kecil pukulannya nggak berasa, maka gimana dengan pukulan ini? Lalu Cell membogemnya ke udara, menghantam dagu makhluk itu sampai menjatuhkannya. Makhluk itu sampai tergeletak yang membuat kedua anaknya sangat senang. Tapi mereka sontak dibuat kaget saat tahu Vegito juga ternyata mendukung ayah mereka. Gohan sontak malu kenapa Vegito malah mendukung Cell yang pernah jadi musuh mereka. Sementara itu, terjadi sesuatu pada penonton yang memutuskan mereka pergi ke suatu tempat. Wah, apakah mereka terkena sihir Babidi? Kakarot sendiri kini sudah bangun. Dia sangat kesal kenapa Vegeta tidak mau menyembuhkannya. Tapi kemudian ada orang Namex datang dan berhasil menyembuhkan Kakarot. Kakarot mencari Raditz untuk memberi perhitungan kenapa dia malah meninggalkannya. Kemudian Nappa datang untuk mengajak Kakarot berdebat. Di saat mereka saling hina, sesuatu terjadi pada keduanya. Ternyata itu adalah ulah Babidi yang manfaatkan situasi jahat mereka untuk dia kendalikan. Dengan begitu, Kakarot dan Nappa telah resmi jadi anak buah Babidi. Di sisi lain, Videl ingin pergi ke toilet dulu. Tiba-tiba, para penonton sebelumnya datang untuk menjadikan Videl sandra. Mendengar ada keributan di dalam, G-Factor asli sontak kaget dengan itu. Saat Gohan akan pergi, Vegeta segera menghentikannya. Sebaliknya, Vegeta minta Pan kecillah yang menyelamatkan Videl. Alasan Vegeta menyuruh Pan supaya besar nanti dia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Namun di saat Pan tiba, Videl sudah melumpuhkan mereka semua. Wah, emak-emak barbar emang jangan diremehkan ya. Meski begitu, Videl menyadari musuh ini selalu menyerang walaupun telah dia jatuhkan berkali-kali. Dengan demikian, ini mengingatkannya pada masa lalu yang kelam. Di sisi lain, pertarungan ternyata belum berakhir. Cell nampak kesal, serangannya selalu tumpul dan dibelokkan arahnya. Bahkan ketika dia mencoba serangan menusuk, makhluk itu menghilang menjadi asap. Tapi Cell memiliki sebuah ide. Dia kembali menyerang dengan sangat cepat. Lalu Cell menggunakan pukulannya yang rupanya itu adalah tipuan. Sebaliknya, dia merapatkan jari-jarinya yang menusuk tubuh makhluk itu hingga kesakitan. Dengan begitu, serangannya nggak gagal lagi bukan? Cell yang belum puas segera mencekik leher makhluk itu. Tiba-tiba, makhluk itu malah merubah tubuhnya jadi asap lagi.
Cell nggak akan biarkan makhluk itu lolos. Jadi dia menyedot asap makhluk itu dan memasukkan semuanya ke dalam tubuhnya. Tubuh Cell makin besar hingga gendut seperti balon. Juri menginfokan Tapion saat ini berada di dalam tubuh Cell. Jadi jika Tapion nggak bisa keluar dalam 30 detik, maka Cell dinyatakan sebagai pemenangnya. Goku dan Vegeta saling berdebat apakah Cell akan meledak atau tidak. Vegeta tegaskan dia yakin Cell nggak bakal meledak. Tapi tiba-tiba ekor makhluk itu menusuk keluar tubuhnya dan gak lama kemudian meledaklah Cell yang hancur berkeping-keping. Makhluk itu keluar dengan gagah seperti seorang kesatria sejati. Juri yang bingung kini akan menghitung lagi, tapi kali ini untuk Cell. Jika Cell nggak bangkit lagi, maka makhluk itu yang menang. Namun lagi, tiba-tiba Cell melesat membelah tubuh makhluk itu. Cell menghancurkannya dan berpose seperti seorang penjahat sejati. Dan nampaklah Tapion yang kini sudah tepar. Cell yakin Tapion telah mati, begitu juga dengan makhluk besar itu. Dengan begitu, kemenangan didapatkan oleh Cell. Kemudian Cell pergi berpamitan untuk mandi. Vegito menyarankan agar Cell tidak membunuh anak-anaknya di dalam. Saat di dalam ruangan, Cell nampak sangat kesal karena meski dia kuat, tapi ini belumlah cukup untuknya. Tiba-tiba, sihir Babidi datang untuk mengendalikannya. Cell sontak penasaran siapa yang ingin mengendalikannya ini. Dia sangat marah dan gak bakal memaafkan orang tersebut. Sementara itu, Lord Yamcha meninggalkan mereka yang bicara karena ingin melihat pertandingan selanjutnya. Dan dari pembicaraan itu, kakek tua penasaran karena Raditz ingin menggunakan kekuatan barunya demi menghabisi teman-teman sayannya. Raditz menjelaskan dia hanya akan membunuh Vegeta dan juga Nappa. Untuk Kakarot, dia adalah adiknya dan gak mau membunuh saudaranya. Tensian baru tahu rupanya masih ada hati dan perasaan di dada si Raditz ini. Kaioshin tahu apa yang Raditz katakan adalah benar. Tapi menghilangkan sedikit penindas tidak berarti menghilangkan penindasan dalam semesta ini. Raditz menegaskan melakukan penindasan seperti itu adalah hal yang sering dilakukan oleh Vegeta. Sedangkan dirinya dan Kakarot, mereka hanya menyimpan cukup uang untuk hidup dan sejahtera. Sisanya mereka nggak peduli. Videl meragukan apakah Raditz akan berhenti menjadi jahat. Kakek tua bilang bukan itu yang Raditz maksudkan. Dia tahu Raditz akan terus membunuh dan bertindak egois, tapi hanya dalam wilayahnya atau skala kecil. Raditz dan Kakarot nggak akan ada hubungannya lagi dengan pembantaian kelompok yang dipimpin oleh Pangeran Saiyan. Jadi simpelnya Raditz menawarkan kejahatan rendah sesuai dengan tujuannya. Raditz sungguh senang kakek tua bisa paham apa maksudnya. Kemudian pertandingan selanjutnya adalah XXI melawan Android 18. Yamcha ngasih saran agar 18 menyerang kakek itu setelah dia menyentuh arena. Karena kakek itu adalah seorang penyihir dan memiliki kemampuan yang sangat hebat. 17 juga mengatakan kalau itu adalah rencana yang bagus. Jadi 18 langsung ikut dan saat tiba di arena dia langsung menyerang. Dengan sangat cepat 18 bersiap untuk melancarkan tonjokannya. Tapi tiba-tiba 18 berhenti dan terjatuh nggak berdaya. Yamcha dan 17 sontak kaget melihat kejanggalan itu. Sedangkan 18 nampak diam seperti telah tewas. Kemudian kakek itu mengeluarkan remote yang ternyata itulah penyebabnya. Trunks menyadari remote itu adalah pengendali jarak jauh yang bisa menonaktifkan 18. Tapi dia juga penasaran bagaimana kakek itu bisa mendapatkan remote-nya. Dengan demikian, kemenangan didapatkan oleh XXI. 17 sontak marah dan akan membuat perhitungan pada kakek itu. Namun, Yamcha menghentikannya karena itu akan percuma. Kakek itu memiliki pemikiran yang pintar dan selalu mencari celah dalam aturan turnamen. Sambil menggendong 18, Lord Yamcha nampak kesal dan sangat tidak menyukai orang seperti kakek itu. Di sisi lain, Pan telah menangkap para pemberontak dan menyerahkannya pada juri. Piccolo menyadari kekuatan yang mereka miliki tidak normal seperti banyak orang lainnya. Jadi, panitia akan mengirim mereka ke alam semestanya dan menyelidiki semuanya. Kemudian, pertandingan selanjutnya adalah Gotenks melawan Super Buu. Di sini, Super Buu yang masih berakting seperti bola segera merubah tubuhnya. Dengan percaya diri, Gotenks datang ke arena dan menegaskan dia akan menghentikan Super Buu yang sudah mengacaukan turnamen ini. Super Buu sangat tertantang dan meminta Gotenks untuk menghentikannya kalau bisa. Jadi, Super Buu segera ngeden sekuat tenaga dan mengeluarkan kekuatan hebat. Saking hebatnya, membuat Goku saja kaget dia nggak pernah merasakan kekuatan ini sejak pertarungan Vegito lawan Broly. Di sisi lain, Vegito pun nampak merasakan hal yang serupa. Gotenks yang nggak mau kalah segera merubah tubuhnya menjadi Super Saiyan Gondrong.
Hal itu membuat Panci dan Piccolo sangat terkejut. Goku juga berpikir kalau Gotenks telah melampaui kekuatan dia dan Vegeta. Kemampuan yang Gotenks dan Super Buu miliki berada di luar batas kemampuan mereka. Sedangkan Vegeta sendiri hanya diam saja kayak patung. Dengan gerakan yang cepat, Gotenks langsung menyerangnya. Gotenks menghilang dari depannya, lalu muncul di atasnya. Super Buu yang tahu itu dapat menahan pukulannya sangat mudah. Meski begitu, Gotenks menyemburkan napas naga api yang menciptakan ledakan besar di arena. Kemudian, mereka melakukan jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Di saat ada kesempatan, Gotenks menghajarnya sangat keras yang membuat Super Buu sampai mental. Dengan begitu, Gotenks bersiap lagi untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Tapi tiba-tiba, waktu fusion mereka malah berakhir yang membuat mereka terpecah lagi. Bra menyadari alasan waktu fusion mereka singkat karena menggunakan SSJ Gondrong yang menguras energi. Jadi kesempatan itu dimanfaatkan balik Super Buu untuk menangkap mereka. Dia membanting tubuh mereka hingga keduanya sampai nggak berdaya. Super Buu meremehkan apakah cuma seperti ini kekuatan kalian. Namun keduanya menguatkan tekad lagi dan menegaskan ini belumlah berakhir. Mereka kembali menggunakan tarian Fushi dan bergabunglah mereka lagi menjadi Gotenks Super Saiyan Gondrong. Gotenks sangat percaya diri dan yakin kali ini dia nggak bakal kalah. Tapi tiba-tiba Super Buu yang tertantang dengan itu menggunakan juga kemampuan rahasianya. Dia menggunakan armor yang dia serap sebelumnya membuat kelompok teknologi sangat terkejut. Ellie mengatakan selama Super Buu nggak memiliki gelombang otak Henilum, dia nggak bakal bisa menggunakan teknologi itu. Super Buu dapat menggunakan teknologi itu dengan menembakkan energi penghancur. Gotenks meremehkan kekuatan yang Super Buu miliki bahkan lebih kuat dari teknologi ini. Lalu, kenapa Super Buu malah menggunakannya? Gotenks menghancurkan bola energi itu dan bersiap untuk menyerang menggunakan bola energinya. Tanpa ragu, dia melemparkan super bola ultra itu yang melesat dengan cepat. Dampaknya menciptakan ledakan super besar yang menghancurkan arena itu, bahkan sampai meluas ke balkon peserta. Gotenks menyadari dari lubang besar yang dia ciptakan, Super Buu pasti nggak bakal selamat. Namun ternyata Super Buu masih hidup karena menggunakan pelindung dari teknologi itu. Sebaliknya, Super Buu juga menembakkan senjata teknologi itu yang melesat dengan cepat. Gotenks berusaha menghindarinya, tapi perisai penonton banyak yang hancur. Meski begitu, Ellie menyadari kalau Super Buu terus menggencarkan serangan, maka teknologi itu akan segera kehabisan energi. Benar saja, Super Buu sontak dibuat bingung, teknologi itu tidak lagi menembakkan lasernya. Dan hal ini dimanfaatkan Gotenks untuk melancarkan serangan balik. Dia menghajarnya sangat keras yang buat Super Buu hanya diam saja. Nggak sampai situ, Gotenks menggunakan pukulan bertubi-tubi yang menghancurkan armor Super Buu. Alhasil, Super Buu yang nggak berdaya, tubuhnya langsung terpental. Namun tiba-tiba, tanpa Gotenks menyadari, Super Buu telah menempelkan karbonit pada tangannya. Kelompok teknologi sangat kaget tubuh Gotenks bentar lagi akan jadi hitam. Elaine berkata cara satu-satunya adalah dengan menghancurkan tangan itu. Wah, Gotenks sontak kaget mendengarnya. Haha, Super Buu sontak tertawa karena Gotenks sangat menyedihkan. Jadi, Gotenks memilih terpecah lagi yang untungnya karbonit itu tidak terbawa dalam tubuh asli mereka. Meski begitu, ini adalah kelemahan bagi mereka. Super Buu langsung menghajarnya dan menyiksa mereka sangat ganas. Hingga keduanya pingsan, Super Buu dinyatakan sebagai pemenangnya. Super Buu sadar Gotenks sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tapi mereka nggak pernah serius hingga menimbulkan kelengahan yang sangat fatal. Kemudian dengan kemampuannya, Dai Kaioshin menarik kembali Super Buu dan menjadikan bola gulali seperti sebelumnya. Dai Kaioshin senang Super Buu menjadi aktor yang cukup baik. Super Buu sendiri merasa itu adalah ejekan untuknya. Kemudian setelah pertandingan tadi, istirahat makan siang dulu untuk semua peserta. Para G-Factor 2 langsung menyantap makanan mereka. Sedangkan para G-Factor asli, Goten dan Trunks kini jadi pelayan Bra. Mereka kalah taruhan dan ini hal yang memalukan untuk mereka. Goku yang senang dengan itu meminta Trunks juga untuk mengambilkan air minum. Sedangkan Pangeran Saiyan merasa curiga di mana Raditz dan yang lainnya sekarang berada. Sementara itu, meski ini adalah arc setelah Buu Saga, tapi diperlihatkan ada Beerus dan juga Whis. Whis penasaran apa yang mereka lakukan di tempat ini. Beerus membalas dia ingin memenangkan kontes dan tampil di depan umum. Selain itu, Beerus juga penasaran dengan legenda Super Saiyan yang ada di dalam mimpinya. Jadi, Beerus bertanya pada setiap penonton, tapi penonton gak ada yang tahu tentang apa yang Beerus tanyakan.
Whis mengatakan bukankah Berus sudah meminta Vargas untuk membuat pengumuman. Berus sendiri sudah kesal dengan itu. Jadi dia mengajak Whis untuk pulang saja. Setelah 1 jam kemudian, Vegito nampak kekenyangan yang membuat tubuhnya super gendut. Trunks sontak ketawa dan mengejek Vegito pasti akan meledak seperti Cell. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.